Halo guys, lo pernah dengar nama Rakai Pikatan nggak? Jangan salah ya, ini bukan nama makanan ataupun tempat wisata, tapi nama raja yang keren banget dari Mataram kuno. Ganteng, cerdik, punya istri yang cantik dan sakti pula. Ayo kita selami kisah hidupnya, dijamin seru, bukan kayak pelajaran sejarah yang bikin ngantuk. Oke, jadi gini guys, Mataram kuno itu kerajaan besar yang berdiri di Jawa Tengah. Mereka punya dua sisi penting, sisi Hindu dan Buddha. Waktu itu lagi ada dua keluarga bangsawan gede yang saingan pengaruh nih guys. Yang pertama Sanjaya, Hindu, dan Sailendra, Buddha. Ribet kan? Tenang, nanti lo bakal paham. Siapa Rakai Pikatan? Rakai Pikatan itu datang dari dinasti Sanjaya, geng Hindu, tapi yang unik dia nikah sama putri dari Sailendra, namanya Pramodawardhani. Jadi semacam cinta beda keyakinan gitu guys, tapi justru bikin dua keluarga rukun, kebayang nggak? Raja zaman dulu udah pinter diplomasi lewat pernikahan. Kisah cinta Pikatan dan Pramodawardhani. Cinta mereka tuh kayak drama kolosal, beda latar belakang, beda kepercayaan, tapi bisa saling melengkapi. Pramodawardhani juga bukan cewek biasa guys, dia punya pengaruh gede di politik. Bareng Pikatan, mereka jadi power couple Mataram. Naiknya Pikatan jadi raja. Setelah nikah, Pikatan makin naik pamornya, akhirnya dia jadi raja, menggantikan mertua alias raja sebelumnya. Tapi jangan dikira guys, jadi raja tuh gampang, dia harus ngadepin pemberontak, intrik politik, bahkan tantangan dari bangsawan sendiri. Pembangunan candi. Salah satu jejak paling keren dari Rakai Pikatan adalah pembangunan Candi Prambanan. Yap, candi tinggi menjulang itu dibangun di masa dia sebagai tandingan Candi Borobudur milik Sailendra, tetapi tetap dalam nuansa damai. Gokil nggak guys? Konflik dengan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa itu adik ipar Pikatan, anak Raja Sailendra. Tapi mereka sempat ribut besar guys karena soal tahta. Balaputra Dewa kalah, kabur ke Sumatera dan akhirnya jadi Raja Sriwijaya. Jadi konflik keluarga bisa bikin sejarah baru loh guys. Strategi politik dan diplomasi. Pikatan tuh nggak cuma kuat di perang guys, tapi juga jago di meja runding. Dia tahu kapan harus tempur dan kapan harus berdamai. Perpaduan antara otot dan otak. Pemimpin ideal banget ya guys. Pembangunan infrastruktur. Selain candi, Pikatan juga fokus ke pembangunan jalan, irigasi, dan sistem desa. Jadi rakyat bisa makmur, nggak cuma mikirin kekuasaan aja ya guys, tapi juga kehidupan rakyatnya kayak presiden yang merakyat gitulah guys. Walaupun istrinya dari Sailendra, beragama Buddha, Pikatan tetap pegang teguh Hindu, tapi dia nggak maksa. Justru dua agama itu bisa hidup berdampingan di bawah kepemimpinannya. Toleransi level dewa. Keseharian di keraton. Bayangin hidup di istana bareng Rakai Pikatan. Dia suka diskusi sama pendeta, seniman, dan juga jenderal. Tiap pagi meditasi, siang infeksi rakyat, dan malam rapat bareng permaisuri. Sosok Pikatan yang rendah hati. Meskipun punya kuasa gede banget, Pikatan dikenal sederhana dan gak sombong. Kadang dia nyamar jadi rakyat biasa buat tahu kondisi langsung di lapangan. Mirip raja-raja di film-film gitu guys. Penyerahan tahta secara sukarela. Nah ini yang paling keren guys. Setelah puas memimpin, Pikatan memilih mundur. Dia pensiun jadi petapa dan tahta diserahkan ke anaknya, Rakai Kayuwangi. Tidak serakah kekuasaan, beda banget sama politisi sekarang ya guys. Kehidupan setelah turun tahta. Setelah jadi petapa, hidupnya damai dan jauh dari istana, tapi kebijaksanaannya tetap ditanya-tanyain nih guys. Kalau ada masalah besar, dia kayak guru besar gitu di dalam kerajaan. Warisan budaya dan politik. Warisan Pikatan bukan cuma candi megah, tapi juga stabilitas kerajaan. Dia bikin Mataram jadi kuat dan bersatu, jadi pondasi buat generasi berikutnya. Pengaruh terhadap Nusantara. Rakai Pikatan punya efek domino nih guys. Dia ngusir Balaputra Dewa ke Sumatera yang kemudian bangun Sriwijaya makin kuat. Jadi pengaruhnya tuh lintas pulau. Penemuan prasasti. Bukti sejarah tentang Pikatan banyak muncul di prasasti-prasasti kayak prasasti Ratu Boko dan lainnya. Dari sana kita bisa tahu dia tuh nyata, bukan dongeng. Misteri dan mitos Pikatan. Ada yang bilang Pikatan punya kesaktian, ada yang percaya dia bisa menghilang, mengobrol sama dewa, bahkan punya senjata pusaka. Mitos atau fakta biar kalian yang nilai. Pelajaran dari Rakai Pikatan. Dari Pikatan kita belajar pentingnya toleransi, cinta tanah air, bijak dalam kepemimpinan, dan gak serakah kekuasaan. Nilai-nilai ini relevan banget buat sekarang.
sekarang. Nggak nyangka banget kisah dari Rakai Pikatan tuh bener-bener inspiratif. Dari raja pejuang sampai jadi petapa bijak. Gimana menurut lo guys? Coba tulis di kolom komentar siapa raja favoritmu di sejarah Indonesia. Oke guys, jangan lupa cintai sejarah Nusantara Indonesia.